Oke teman-teman, masih video seputar tentang beasiswa LPDP. Nah, mungkin untuk teman-teman banyak yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi wawancara beasiswa LPDP yang ikut di gelombang 1. Dan mungkin selamat juga untuk teman-teman yang udah mendapatkan pengumuman kelulusan terkait dengan hasil seleksi wawancara beasiswa LPDP di gelombang 1 untuk teman-teman yang apply-nya sudah menggunakan LOE. Dan untuk teman-teman yang mau persiapan untuk seleksi wawancara beasiswa LPDP, semoga diberikan kelancaran. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. untuk teman-teman yang masih menunggu jadwal seleksi wawancaranya, mungkin bisa sambil memahami kembali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan juga oleh teman-teman yang sedang persiapan wawancara beasiswa LPDP. Nah, apa saja? Simak videonya sampai habis. Teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin baru menonton video channel Sahabat Ilmu, bisa kunjungi video-video berkaitan dengan beasiswa LPDP di channelnya Sahabat Ilmu. Itu sudah lengkap sekali. Nah, jadi teman-teman ada beberapa pertanyaan di sini yang akan kita kupas kembali karena ada beberapa pertanyaan juga yang sudah disinggung atau sudah di-sharingkan oleh Sahabat Ilmu di video sebelumnya. Tapi oke, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan teman-teman yang baru nonton video ini bisa memberikan motivasi dan bisa memberikan sekedar informasi untuk nanti menjadi bekal persiapan untuk mengikuti seleksi wawancara beasiswa LPDP. Nah teman-teman, ini aku berbicara pengalamanku di tahun 2019 waktu apply beasiswa LPDP. Jadi kalau misalkan aku presentasikan, itu kurang lebih ada 70%, hampir 70% itu semua tentang esai yang aku buat. Jadi kan kita itu ikut dulu tuh kan yang di awal tuh seleksi administrasi. Nah di seleksi administrasi itu kita wajib mengunggah yang namanya esai. Waktu aku berbentuk proposal study dan rencana study. Nah, di tahun 2021 sendiri berbentuk personal statement, profil diri, dan juga ada rencana kontribusi. Nah, itulah yang akan nanti biasanya menjadi poin utama yang akan terus nanti ditanyakan saat wawancara. Kalau menurut pandanganku dan pengalamanku. Nah, 30%-nya lagi itu biasanya lebih ke misalkan tanggapan kita terhadap LPDP itu seperti apa. Terus mungkin nanti komitmen-komitmen yang akan kita bangun, yang akan kita jalin dengan LPDP itu seperti apa. Atau mungkin kita akan dikasih pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau mungkin kejadian atau mungkin apa yang sedang terjadi. Kayak gitu teman-teman. Untuk isu-isu politik sendiri, mungkin waktu aku itu lebih ke banyaknya itu kayak radikalisme dan lain sebagainya. Tapi kebetulan waktu di tahun 2019 itu wawancaranya itu 2 kali. Jadi ada wawancara 1 dan wawancara 2. Wawancara 1 itu khusus tadi lebih ke personal kita, lebih ke komitmen kita dengan LPDP, gimana nanti komitmen kita ketika kita nanti studi, terus lebih ingin memperjelas apa yang telah kita tulis di esai. Dan ada khusus di wawancara kedua yang benar-benar ada wawancara di mana kita dicek kita tuh termasuk radikal atau enggak, terus tanggapan kita terhadap nasionalisme, Pancasila dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun ada isu-isu politik itu pertanyaannya itu lebih spesifik di wawancara yang kedua. Jadi mungkin aku lihat ke pengalaman temanku. Jadi waktu di 2019 aku sempat sharing dengan temanku yang dia itu daftar di 2 beasiswa yang berbeda. Yang pertama dia daftar LPDP, yang kedua dia daftar di salah satu beasiswa yang dari luar negeri kayak gitu. Nah kebetulan dia keterima tuh dua-duanya, nggak secara bersamaan juga sih, tapi maksudnya dia keterima dulu beasiswa itu gitu yang di luar negeri. Nah ternyata beasiswa LPDP dia baru wawancara dan dia ditanya juga,
Nah, kalau misalkan seperti ini, kamu mau pilih mana? Dan dia memilih LPDP dengan alasan-alasan akademis yang bisa kita berikan. Mungkin alasan yang paling logis bisa jadi kayak misalkan kalau LPDP itu kan ikatannya dengan pemerintah, artinya ada kontribusi-kontribusi yang nanti akan kita persembahkan untuk negara kita, dan kita lebih dekat aja gitu dengan negara kita kalau misalkan kita menggunakan beasiswa dari negara kita, atau mungkin dan lain sebagainya. Mungkin untuk nantinya ketika setelah lulus teman-teman punya project untuk negara ini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi alasan-alasan yang nanti teman-teman berikan adalah alasan-alasan yang benar-benar bersifat akademis kayak gitu teman-teman. Hadapi pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang benar-benar sangat menuntut bagaimana kalau menurut pandanganku adalah kita bersikap sesuai dengan kondisi dan situasi seperti tadi, karena itu adalah sebuah pilihan yang benar-benar memang harus kita pilih. Kalau misalkan kalau misalkan dikasih pertanyaan seperti ini, aku akan ngasih ke jawaban yang situasional, artinya di satu sisi aku akan ngambil 10 orang dalam negeri ketika memang saat itu sumber daya yang harus benar-benar urgent dibutuhkan adalah 10 orang yang memang harus berkuliah di dalam negeri. Tetapi kalau misalkan aku harus pilih 1 orang di luar negeri karena memang di saat itu urgent banget, ada orang yang harus menimba ilmu atau mengambil ilmu pengetahuan, mengembangkan teknologi dan lain sebagainya di luar negeri yang mungkin belum ada di negara kita dan memang itu urgent kayak gitu. Jadi aku kayak ngasih lagi statement-statement, jadi pilihan itu tuh situasional banget kayak gitu. Nah teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti ini karena sudah sharing baik dengan teman-teman yang pernah apply beasiswa LPDP dan gagal, atau mungkin dengan kakak-kakak awadi yang sudah lulus beasiswa LPDP dan mendapatkan pertanyaan seperti ini. Nah teman-teman, perlu ditekankan yang namanya beasiswa LPDP itu harus kuliah tepat waktu, karena kita didanai berbenturan dengan waktu. Artinya kalau misalkan magister nih, kita hanya didanai 24 bulan, jadi harus selesai dalam waktu 24 bulan, jadi tidak boleh lebih. Begitupun juga dengan doktoral, jadi ada waktu yang jadi target oleh LPDP kayak gitu. Maka ketika ada pertanyaan seperti ini, teman-teman tinggal memberikan garansi bahwa teman-teman akan kuliah tepat waktu. Walaupun misalkan ada kemoloran, nah molorannya ini tuh karena apa? Apakah misalkan teman-teman bisa atau mungkin mempersiapkan sedari teman-teman belum mengikuti perkuliahan untuk mencegah gitu adanya kemoloran dalam perkuliahan. Jadi teman-teman bisa melakukan studi kayak misalnya riset, kenapa sih ya bisa jadi molor perkuliahannya, kalaupun misalkan molor seperti apa nanti penanganannya dan lain sebagainya kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, yang namanya persaingan kita tidak bisa memungkiri bahwa memang benar-benar setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap berganti hari persaingan itu semakin tinggi. Nah kalau misalkan teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti tadi, bagaimana sikap kita ketika persaingan itu semakin ketat? Dan kalau misalkan menurut aku, pandangan aku, ketika persaingan itu ditujukan pada misalkan pencarian kerja, maka mindset kita nanti itu bukan lagi mencari kerja, tetapi bagaimana kita menciptakan lapangan kerja. Kalau misalkan arah tujuan nanti persaingannya adalah misalkan arah persaingan adalah bisnis yang semakin ketat, maka bagaimanakah kita menciptakan inovasi-inovasi, suatu produk pembaharuan, dan kita terus belajar kayak gitu teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang bisa jadi ini adalah salah satu jebakan. Jangan sampai teman-teman itu terbawa suasana. Nah teman-teman mungkin bisa lihat penjelasan lengkapnya di channel Sahabat Ilmu. Itu video-videonya bisa teman-teman lihat, ada 100 rangkuman pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya dari berbagai sudut pandang. Nah kalau misalkan di video kali ini aku akan ngasih singkat bahwa kalau misalkan teman-teman ketemu dengan pertanyaan semacam itu, artinya ada teman-teman harus segera move on. Jangan sampai teman-teman terbawa suasana. Kan ada satu keadaan di mana teman-teman tuh harus merendah di sini tuh merendah hati gitu. Tetapi dalam pertanyaan ini bukan berarti teman-teman merendahkan diri teman-teman. Jadi teman-teman punya kekurangan, oke. Semua orang punya kekurangan, tetapi di sini yang LPDP mau adalah ketika teman-teman tahu itu adalah kekurangan teman-teman, tapi bagaimanakah kekurangan itu setelah teman-teman nanti dikasih beasiswa LPDP ini, kekurangan itu tuh bisa dirubah gitu, sedikit demi sedikit. Bukan berarti bisa tiba-tiba dirubah langsung 180 derajat, enggak, tapi bagaimana caranya bisa lewat beasiswa LPDP ini teman-teman bisa menghiasi apa yang menurut teman-teman itu menjadi kekurangan atau menjadi kebiasaan yang memang sulit gitu dihilangkan
Nah, kalau aku waktu itu nyari amannya itu memang kebiasaanku tuh adalah ketika aku belajar itu sambil ngemil gitu, sambil makan. Jadi kalau misalkan perut kosong, artinya lapar, itu susah konsentrasi. Itu kan ya bisa diminimalisir gitu ya, artinya ya kalau mau belajar ya siapin makanan kayak gitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, teman-teman bisa menonton di 100 pertanyaan atau 100 rangkuman pertanyaan berkaitan dengan seleksi wawancara beasiswa LPDP di channelnya Sahabat Ilmu, karena itu akan dikupas banyak banget. Jadi teman-teman bisa lihat videonya. Nah teman-teman, kalau misalkan pertanyaan tersebut mungkin pernah aku alami juga di tahun 2019, karena waktu itu pilihan aku tuh bukan yang kalau misalkan di rankingan biasa kan ada rankingan kampus. Nah mungkin ada 3 kategori kampus, aku sebut saja ya, kampus yang berfokus pada pendidikan. Nah ada A, B, dan C. Nah ternyata aku tuh pilih yang B gitu, B dan C. Yang A padahal yang mungkin dalam rankingan itu tinggi, tidak aku ambil karena aku punya alasan tertentu gitu kan, kenapa aku tidak ambil. Dan memang benar, waktu wawancara itu dipertanyakan kenapa tidak ambil kampus A yang memang dari segi rankingan kampus itu lebih tinggi. Dan aku sampaikan juga dengan aku link and match kan dengan kontribusiku, karena aku punya kontribusi di daerah. Apakah mungkin kalau misalkan aku nanti terlalu jauh, itu tidak bisa benar-benar terwujud gitu kontribusi yang aku ingin bangun. Terus ada pertanyaan lagi, lah nanti kan bisa dipenuhi saat nanti setelah perkuliahan. Dan aku kasih lagi tuh statement, kalau misalkan bisa sekarang, kenapa harus tunggu nanti setelah lulus, kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, kembali lagi teman-teman, itu adalah untuk menguji seberapa teman-teman yakin, seberapa teman-teman pede terhadap jurusan yang teman-teman ambil. Jadi segimana mungkin teman-teman ngasih garansi bahwa teman-teman itu benar-benar udah klik gitu dengan jurusan yang teman-teman ambil. Apapun nanti resikonya, teman-teman sudah mempersiapkan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin di kemudian hari setelah teman-teman selesai mengikuti perkuliahan lanjutan itu yang dibiayai oleh PDP mungkin tidak sesuai dengan harapan, kayak gitu teman-teman. Jika teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti barusan, teman-teman cukup dengan jurusan yang teman-teman ambil. Jadi kayak misalkan infrastrukturnya, karena aku backgroundnya dari pendidikan, aku ambil bahwa yang harus diperbaiki adalah pendidikannya, kayak gitu. Kalau teman-teman dari kesehatan, ya teman-teman link and match juga dengan infrastruktur yang ada di kesehatan, bidang kesehatan, kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, pertanyaan yang barusan adalah pertanyaan tambahan yang tiba-tiba muncul akhir-akhir ini karena ada pembukaan yang namanya CPNS atau ASN ya. Nah teman-teman banyak nih yang bertanyakan gimana kalau misalkan nanti dipertanyakan apakah kita ikut atau tidak gitu ya. Untuk yang tidak ikut ya tinggal jawab tidak gitu kan, selesai. Tetapi mereka yang ternyata berjuang juga untuk daftar CPNS itu seperti apa ya, teman-teman nggak perlu berbohong, teman-teman sampaikan saja. Mungkin nanti teman-teman kasih argumen yang menurut teman-teman nanti argumen itu bisa diterima, kayak gitu, selama teman-teman tidak keluar dari aturannya PDP. Nah itu dia gitu teman-teman Q&A di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat, semoga bermanfaat. Salam sahabat ilmu.